Sahabat GPS TV, selamat pagi, salam sukacita, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa, terima kasih Bapa di sorga, telah menganugerahkan kepada kami kehidupan yang baru. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu sepanjang malam. Kami hendak menjalani aktivitas kami satu hari ini. Perlengkapi kami serta arahkanlah jalan kami agar tidak tersesat. Amin. Saudara kekasih, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari Roma 9 ayat 20. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang bentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Saudaraku, masalah pemilihan Allah dalam sejarah Alkitab sering menimbulkan kebingungan dan mengundang gugatan kepada keadilan Allah. Sebagai contoh, Allah memilih Esau bukan Ismail. Ia memilih Yakub bukan Esau. Allah memberkati Musa tetapi menghukum Firaun. Dapatkah Firaun dipersalahkan yang hatinya telah ditegarkan oleh Allah? Bagaimana juga dengan Judas Iskariot? Dapatkah dia dipersalahkan? Sebab kematian Yesus adalah keharusan sesuai perintah Bapaknya, yaitu untuk menyelesaikan dosa-dosa manusia. Jadi ada kalanya manusia protes terhadap Tuhan. Nats pagi hari ini adalah jawaban Alkitab atas kebingungan dan protes manusia kepada Allah atas keadaan yang terjadi. Siapakah kamu? Siapakah saudara? Maka saudara membantah Allah. Perkataan ini hendak menyadarkan manusia, menyadarkan saudara dan saya akan hakikat manusia yang adalah makhluk ciptaan. Selaku ciptaan tidak mampu memahami sepenuhnya pekerjaan Tuhan di dunia ini. Logika manusia tidak dapat menjangkau kedaulatan Tuhan. Kita tidak layak berkata kepada pencipta, mengapa saya diciptakan begini? Mengapa tidak seperti itu? Kita juga tidak berhak mengadili Allah yang mengatakan Allah kurang adil. Siapakah kamu? Perkataan ini hendak mengatakan Allah berdaulat melakukan menurut kehendaknya. Adalah kebodohan jika kita membantah kehendak pencipta kita. Ayat 21 tertulis, apakah tukang tiup tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Mencermati realita kehidupan. Banyak perkara yang terjadi dalam kehidupan ini yang tidak kita mengerti. Membingungkan memang. Banyak perkara yang terjadi bertolak belakang dari hal yang semestinya menurut pikiran kita. Hal ini membuat kita seolah-olah ingin protes kepada Tuhan dan menuduh Allah tidak adil. Untuk menanggapi semua perkara yang tidak kita pahami dan bahkan membingungkan hati kita, mari kita tempatkan posisi kita sebagai ciptaan dan datang dengan rendah hati mengakui keterbatasan kita. Selaku ciptaan, kita tidak layak mempertanyakan apalagi berbantah dengan Tuhan. Itu adalah kebodohan kita. Allah adalah Allah yang berdaulat. Allah memiliki kebebasan untuk mengasihi orang yang diperkenankannya. Tetapi Allah juga dapat melakukan berbeda terhadap orang yang menurut Allah tidak memenuhi syarat bagi Tuhan untuk menerima belas kasihan. Jika Tuhan mengeruniakan kasih-Nya kepada seseorang, tetapi untuk seorang lain Allah menahannya, hal itu adalah kedaulatan Tuhan. Allah mempunyai rencana untuk setiap orang menurut kehendaknya. Pada ayat 18 tertulis, jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Di dalam Yesus,
Kita semua dipilih dan dipanggil menjadi anak-anak Allah. Dan kepada kita masing-masing diberikan talenta sebagai pemberian khusus. Dipilih untuk posisi yang khusus di dalam kerajaan Allah. Dan untuk tujuan kemuliaan Allah. Kita dipilih dan dipanggil menurut rencana Allah untuk dianugerahi keselamatan. Allah tidak berkenan terhadap orang yang tidak menaati, yang tidak menaatinya. Namun demikian, Allah masih menantikan pertobatan setiap orang. Akan tiba saatnya bahwa Allah akan menolak orang yang tidak mau bertobat, menyesali penolakannya terhadap Allah. Jika seseorang ditolak, itu berarti hatinya ditegarkan. Ditegarkan berarti Allah melepaskan kendali atas hidupnya. Membiarkan hidupnya tanpa perlindungan Allah. Membiarkannya bertindak sesuka hatinya. Kejahatan itu yang menguasai dirinya. Hidup adalah anugerah. Mari kita syukuri. Mari kita taati pemilihan dan panggilan kita. Serta memohon bimbingan Roh Kudus untuk memberlakukannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa telah memperlengkapi kami dalam melakukan aktivitas kami hari ini. Sehingga kami boleh menjalaninya dalam sukacita dan ucapan syukur. Berkatilah kami melalui aktivitas kami hari ini. Tuntun dan arahkanlah hidup kami. Agar hanya berjalan sesuai rencanamu dan untuk kemuliaan namamu. Amin. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu.